Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya Redi Tridewali Hudaidi dari Universitas Ma'arif Nahdlatul Ulama Kebumen. Pada kesempatan kali ini saya akan mendemokan sebuah aplikasi kasir yang berguna untuk membuat dan menyimpan transaksi di sebuah toko bernama DevStore. Dalam pembuatan aplikasi ini, saya menggunakan dua form dan satu quick report. Untuk form pertama, saya gunakan untuk menu login. Form kedua, saya gunakan untuk menu transaksi, dan quick report saya gunakan untuk menyimpan transaksi. Setelah saya run, maka akan keluar menu login. Setelah itu, masukkan nama pelanggan. Kemudian klik OK. Setelah klik OK, maka nama akan tersimpan. Isikan kuantiti pesanan. Jika pelanggan tidak membeli, maka isikan dengan 0. Kemudian klik pesan. Lalu klik total pada bagian list pesanan. Maka akan keluar total harga yang dipesan. Setelah itu, masukkan uang pembayaran. Kemudian klik pesan. Dan akan muncul pesan transaksi berhasil. Dan data akan masuk ke dalam database. Ini kita bisa cetak struk. Kemudian untuk transaksi selanjutnya, kita klik pesanan berikutnya. Kemudian isikan nama pelanggan berikutnya. Kemudian klik OK. Maka muncul pesan nama tersimpan. Masukkan kuantitinya. Klik pesan, kemudian total. Masukkan uang pembayaran. Kemudian klik pesan dan transaksi berhasil. Dan kembaliannya adalah 40.000. Kemudian cetak struk. Dan data akan masuk ke dalam database. Pada bagian pencarian data ini digunakan untuk mencari data pesanan yang sudah berhasil. Ini saya mencoba mencari data bernama Dev. Kemudian klik cari. Maka akan ditujukan kepada pelanggan bernama Dev. Kemudian ada tombol bernama print. Coba kita klik. Maka akan ditujukan ke quick report. Pada bagian ini kita juga bisa print riwayat pesanan.
Oke. Jika tidak ingin di print, bisa klik close. Kemudian jika toko sudah tutup, maka klik exit. Pada bagian login, saya menggunakan label, edit, button, dan tabel, dan checkbox. Pada bagian exit, saya isikan form 1 close. Ini berguna untuk menutup form 1. Kemudian pada bagian login, string username, string password. Ini digunakan untuk mendeklarasikan variabel bernama username dan password sebagai tipe data string. Tabel 1 set key, mengatur kunci pencarian pada tabel dengan nama tabel 1. Kemudian tabel 1 field by name user as string edit 1 text, mencocokkan input dari edit 1 username dengan field user di dalam tabel 1. If tabel 1 go to key, memeriksa apakah kunci pencarian ditemukan di dalam tabel. Jika tidak ditemukan, maka akan keluar pesan username yang Anda masukkan salah. Else, jika tidak, username tabel 1 field value user mengisi variabel username dengan nilai dari field user pada tabel 1. Password, tabel 1 field value pass mengisi variabel password dengan nilai dari field pass pada tabel 1. If edit 1 tag username dan edit 2 tag password, membandingkan input dari edit 1 dan edit 2 password dengan variabel username dan password yang diisi sebelumnya. Form 2. So, model ini digunakan untuk menampilkan form 2 yang dideklarasikan sebelumnya. Else, show message password yang Anda masukkan salah. Edit 2 clear. Ini digunakan untuk membersihkan apa yang ada di dalam edit 2. Kemudian, if checkbox 1 checks true. Jika password dicek, edit 2 password card, password ditampilkan. Else, jika password tidak dicek, edit 2 password card, password tidak ditampilkan. Ini maksudnya jika kita mengklik show password, maka akan keluar tulisan. Jika tidak dicek, maka akan keluar karakter bintang. Seperti itu. Kemudian form 1 close. Ini digunakan untuk menutup form 1. Sorry, ada kesalahan dikit. Kemudian tabel ini kita lihat pada bagian object inspector. Database name saya buat database, kemudian table name saya membuat database bernama user, kemudian aktifnya true. Jadi database ini digunakan untuk
login. Nah, pada bagian login ini saya menggunakan 3 username sekaligus. Jadi bisa buat login dengan 3 akun yang sudah saya buat. Oke, bisa lihat, saya akan tampilkan database-nya. Saya menggunakan database desktop. Di sini saya menggunakan user bernama dev, ready, dan admin dengan password admin. Oke. Pada bagian form 2 ini, coba kita klik OK. Nama sama dengan edit 1 teks. Menyimpan nilai yang ditentukan dalam edit 1 input pembeli ke dalam variabel nama. Kemudian if nama sama dengan petik 2. So message, coba lagi mengecek apakah variabel nama kosong atau tidak. Jika kosong, maka akan menampilkan pesan coba lagi. Kemudian else, show message, nama tersimpan jika nama pembeli berhasil disimpan. Button 2 enable false, edit 1 enable false. Artinya jika kita tidak menginputkan nama pelanggan, maka akan keluar pesan coba lagi. Tetapi jika kita memasukkan nama pelanggan, maka akan keluar nama tersimpan. Setelah nama tersimpan, maka button 1 dan edit 1 itu tidak bisa diedit. Oke, lanjut. Kemudian pada button 2, pembeli B sama dengan nama B++. Ini digunakan untuk menambahkan nama pembeli ke dalam array pembeli dan menambahkan nilai B. Jumlah pembeli sebesar 1. Kemudian sweater underscore hg, ini adalah produk, sama dengan str to int edit 2 edit sum sweater hg a sweater hg total sweater hg dikalikan harga. Edit 7 teks int to str total sweater hg. Ini mengubah nilai yang ditentukan dalam edit 2 atau input pembeli menjadi integer dan menyimpannya ke dalam variabel sweater hg. Kemudian menyimpan jumlah sweater hg yang dipesan oleh pembeli ke dalam array sum sweater hg pada posisi A, jumlah pesanan. Menghitung total harga dari barang yang dipesan dengan mengalihkan jumlah barang yang dipesan sweater harga dengan harga barang yang ditentukan pada posisi ke-0 dari array harga. Kemudian mengubah nilai integer dari total sweater hg menjadi string dan menampilkan dalam edit. Ini untuk produk yang lain sama. Yang membedakannya adalah pada bagian menghitung total harga dari barang yang dipesan dengan mengalihkan jumlah barang bla 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 pada posisi ke berapa. Ini yang membedakan. Jadi ini ke 0, ke 1, 2, 3, 4. Kemudian list box 1 item add sweater hg.
Sorry agak nggak enak badan. Listbox 1 item ADD sweater HG. Ini menambahkan item baru dalam listbox 1 yang berisi informasi jumlah sweater HG yang dipesan edit 2 teks. Oke. Listbox 1 item ADD essential oil edit 6 stack menambahkan item baru dalam listbox 1 yang berisi informasi jumlah essential oil yang dipesan edit 6 teks. Jadi menyesuaikan pada editnya. Untuk essential oil ini saya gunakan edit 6. Sweater edit 2, hoodie edit 3, parfum edit 4, kaos edit 5. Kemudian button 1, button 3 enable files. Menonaktifkan tombol 1 dan 3 sehingga tombol tidak dapat digunakan setelah diklik. Kemudian button 4. Penjumlahan total harga pesanan. Menghitung total harga dari semua barang yang dipesan dan menyimpan dalam array total harga pada posisi A jumlah pesanan. Total harga A, total sweater HG plus total hoodie HG, total parfum SC, total kaos, total essential oil. Ini untuk menambahkan total barang yang dipesan dan menyimpannya dalam array total harga pada posisi A jumlah pesanan. Edit 12 teks int to str total harga. Mengubah nilai integer dari total harga A menjadi string dan menampilkannya dalam edit 12 A++. Ini menambahkan nilai A jumlah pesanan sebesar 1. Button 2 enable files. Ini berarti nanti tidak bisa diklik button 2 nya karena enable files. Kemudian pada bagian batal pesan, edit 1 clear sampai edit 7 clear ini digunakan untuk membersihkan atau menghapus teks yang ada dalam edit 1 sampai 7. Kemudian button 1 ini enable true, button 1 menjadi aktif dan dapat digunakan lagi. Kemudian pada button pesan ini mengecek apakah nilai yang dimasukkan dalam edit 13 kosong atau tidak. Jika kosong akan menampilkan pesan uang belum dimasukkan dan kembali. If edit 13 teks so message uang belum dimasukkan return. Jadi nanti si kasir lupa belum memasukkan uang, kemudian klik pesan, maka akan keluar uang belum dimasukkan. Kemudian bayar sama dengan str to int edit 13 teks. Mengubah nilai yang dimasukkan dalam edit 13 pembayaran pelanggan menjadi integer dan menyimpan dalam variabel bayar. If bayar total harga bababa return. Ini mengecek apakah jumlah uang dimasukkan oleh pelanggan kurang dari total harga barang. Jika benar, akan menampilkan pesan uang kurang dan menghapus edit 13, kemudian kembali. Else, kembalian sama dengan bayar dikurangi total harga. Edit 14 tag int to str kembalian so message transaksi berhasil. Ini jika pembayaran pelanggan cukup, akan menghitung kembalian dengan mengurangi total harga barang dari pembayaran pelanggan.
kemudian menampilkan kembalian dari edit 14 dan menampilkan pesan transaksi berhasil jika pembayaran pelanggan cukup. Tabel 1 append. Ini menambahkan data baru ke dalam tabel 1. Tabel 1 field value nama edit 1 teks menyimpan nama pelanggan dalam kolom nama pada tabel 1. Tabel 1 field value dibeli listbox 1 item teks menyimpan daftar barang yang dibeli oleh pelanggan dalam kolom dibeli pada tabel 1. Tabel 1 field by name tanggal as date time no menyimpan tanggal dan waktu saat ini dalam kolom tanggal pada tabel 1. Tabel post menyimpan data dalam tabel 1. Kemudian pesanan berikutnya. Edit 1 clear sampai edit 14 clear ini ya sama seperti sebelumnya untuk membersihkan apa yang ada di dalam edit tersebut, teks dalam edit tersebut. Edit 1 enable true. Kenapa true? Karena tadi saat kita klik OK, edit 1 itu menjadi false alias tidak bisa diklik. Maka pada bagian pesanan berikutnya ini kita true. Listbox 1, listbox 2 clear sama, jadi nanti pada bagian listbox 1 dan 2 ini menjadi clear. Button 1 sampai 4 menjadi true. Kemudian edit 1 set focus. Ini akan menunjukkan kursor ke edit 1. Kemudian cetak stroke. Listbox 2 item ADD. Listbox 2 item ADD dev store. Ya ini nggak terlalu pengaruh sih. Ini cuma kata yang akan muncul di dalam listbox 2 atau menu stroke. Paling pada bagian listbox 2 item ADD nama pembeli edit 1 teks menambahkan nama pelanggan. Nama pelanggan ini diambil dari edit 1. Jadi semisal namanya dev pada bagian edit 1 tadi, maka akan keluar pada bagian nama pembeli. Take the time waktu no mendapatkan tanggal saat ini. ANSI string tanggal waktu format string bla bla bla. Ini mengubah format tanggal menjadi day month years. Mengatur format waktu menjadi kemudian dan menyimpan dalam variabel jam. ANSI string jam waktu formatting. Ini dalam bahasa Inggris agak susah. Intinya detik, menit, kemudian jam. Listbox 2 item ADD tanggal menambahkan tanggal ke dalam listbox 2. Kemudian listbox 2 item ADD jam menambahkan waktu ke dalam listbox 2. Listbox 2 item ADD sweater HG. Ini diambil dari edit 2. Kemudian edit 2 sama teks plus 200.000 kemudian sama dengan edit 7 teks. Jadi edit 7 kita lihat. Ini edit 7. Ini edit 2.
Jadi semisal dalam edit 2 ini isinya 2, maka akan terisi pada menu stroke itu 2 piece dikali berapa harga satuan. Karena harga satuan sweater itu 200, maka totalnya yaitu edit 7 ini. Jadi semisal di sini 2, maka totalnya 400, 200 dikali 2. Begitu juga dengan produk yang lainnya. Kemudian total bayar kembalian. Total ini diambil dari edit 12. Edit 12 itu ini. Edit 12. Kemudian bayar dan kembalian. Uang bayar ini edit 13 dan edit 14 untuk kembalian. Kemudian pada bagian timer, saya gunakan label 28. Kenapa 28? Karena pada tanggal ini untuk menampilkannya saya menggunakan label 28. Kemudian format data menampilkan hari itu DDD, tanggal D, kemudian bulan MMMM, kemudian tahun YYY. No, ini berarti saat ini. Kemudian exit ini saya isikan form 2. Kenapa form 2? Karena saya menggunakan menu transaksi ini menggunakan form 2, kemudian close, yang artinya menutup form 2. Nah, ini pada button print quick report 1 preview untuk menampilkan pratinjau dari quick report 1. Kemudian button cari. Tabel 2 set key mengatur kolom kunci yang akan digunakan sebagai dasar pencarian. Tabel 2 field by name nama. String edit 15 tag mengatur nilai kolom kunci sebagai nama yang dimasukkan dalam komponen edit 15. If table 2 good OK. Show message data yang dicari tidak ditemukan. Artinya, untuk mencari catatan dengan nilai kunci yang ditentukan dan jika tidak dapat menemukannya akan menampilkan pesan data yang dicari tidak ditemukan. Sebagai contoh, semisal kita sudah menginputkan nama pelanggan bernama Dev. Kemudian pada bagian pencarian ini kita masukkan Lala. Maka akan muncul pesan data tidak ditemukan. Kenapa? Karena data dengan nama Lala itu tidak pernah memesan di toko Devstore. Kemudian saya menggunakan database. Untuk komponennya adalah database. Kita klik database, kemudian ke object inspector. Database name, database 1, alias name, database, kemudian connected through. Kemudian saya menggunakan 2 tabel dan 2 data source. Kenapa 2? Karena di sini saya menggunakan 2 tabel dan 2 data source. Untuk tabel 1 ini adalah tabel 1. Untuk tabel 1 database name, database. Kemudian untuk table name saya menggunakan database bernama pembeli, kemudian active true. Dan data source 1. Nah, pada bagian ini kita klik DB Grid. Ini adalah komponen yang bernama DB Grid. Pada bagian DB Grid ini kita lihat object inspector dan lihat ke data source. Pada bagian data source kita pilih data source 1.
Oke. Kemudian pada bagian yang ini kita lihat ke tabel 2 dulu. Tabel 2 database name bernama database, kemudian table name bernama pembeli, lalu aktif menjadi true. Dan data source 2 ini kita isikan datasheet table 2. Nah, pada DB grade yang kedua ini diisikan menjadi data source 2. Oke. Kemudian kita lihat pada bagian quick report. Nah, pada quick report ini saya menggunakan tabel juga. Pada quick report ini saya menggunakan tabel yang sama seperti di form 2, yaitu menggunakan table name bernama pembeli. Kemudian diaktifkan. Nah, pada bagian quick report ini saya menggunakan tiga band. Bisa ditambahkan pada bagian objek estimator. Caranya kita klik quick reportnya, setelah itu kita pergi ke band. Nah, akan muncul beberapa pilihan. Kita true pada bagian test detail, back header, dan detail. Setelah itu kita tambahkan di teks. Teks ini saya gunakan QR label. Ini bisa dicari di komponen key report. Ini ada QR label, QRDB text, kemudian URC data. Kemudian pada bagian title ini saya menggunakan QR label juga sampai tanggal. Kemudian pada detail ini saya gunakan QRC data. Pada QRC data ini kalian harus set gantikan pada bagian data, kemudian gantikan menjadi QRC detail no atau number. Kemudian pada bagian nama ini saya menggunakan QRDB text sampai tanggal. Dan pada objek inspektor kalian pilih tabel 1. Setelah itu klik data field dan pilih nama. Begitu juga dengan yang dibeli, kemudian tanggal. Oke. Mungkin cukup sekian penjelasan mengenai aplikasi kasir. Mungkin jika ada kesalahan, saya memohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih.